Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4922, Serangan Balik Looming. Tujuan dari tiga ras besar tanah terlarang adalah untuk merebut lebih banyak sumber daya dan membangkitkan lebih banyak anggota klan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak dapat terus bekerja sama. Saya rasa mereka akan segera berpisah. Pada saat itu, Senior Gu dan saya akan pergi dan membunuh orang-orang yang mengatur formasi serangan gabungan sehingga mereka tidak dapat mengatur formasi. Lu Ming berkata. Ia kemudian melihat gelembung-gelembung itu dan berkata, "Gelembung, aku harus merepotkanmu untuk mengintai pergerakan ras-ras di tiga tanah terlarang. Tidak masalah, serahkan padaku." Gelembung-gelembung menghantam dadanya dan menghilang dari tempatnya. Sementara itu, Dandan mulai membimbing si Tang Jian dan Rong Jin untuk memahami formasi serangan gabungan. Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya telah menghafal bagian formasi pada kapal induk, jadi mereka tidak perlu mempelajarinya sama sekali. Si Tang Jian dan Rong Jin pertama-tama perlu memahami secara menyeluruh bagian-bagian teknik pembentukan rune dalam pembawa mereka masing-masing. Baru setelah itu mereka dapat bekerja sama dengan yang lain untuk menyiapkan teknik pembentukan dan memoles pemahaman dan kerja sama diam-diam mereka. Waktu berlalu dengan cepat, dan lebih dari 10 hari telah berlalu. Si Tang Jian dan Rong Jin hampir selesai memahami. Pada saat ini, gelembung-gelembung juga muncul kembali. Makhluk-makhluk dari tiga tanah terlarang bergabung untuk mencari saudara Lu Ming pada awalnya. Namun, dalam 2 hari terakhir, mereka berpisah dan masing-masing menempati urat energi alam. Mereka juga mengirim para ahli ke urat energi alam. Saya pikir mereka akan pergi ke urat energi alam untuk menyelidiki. Kata Pao Pao, menceritakan semua yang dilihatnya dan didengarnya selama beberapa hari terakhir. Dengan kendali bubble atas kekuatan ruang waktu, dia bisa bersembunyi di kegelapan dan mengamati. Selama dia tidak mengungkapkan asal-usulnya, tidak ada yang bisa menemukannya. Dan EBSCP, para dewa penguasa yang tak terkalahkan hanya kuat dalam pertempuran, tetapi kepekaan dan persepsi spiritual mereka jelas lebih rendah dibandingkan energi asal yang sebenarnya. Sepertinya makhluk-makhluk dari tiga tanah terlarang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka ingin memasuki energi alam untuk mengambil harta karun itu. Lu Ming bergumam. Faktanya, cahaya surgawi gua yang mengalir keluar dari energi alam baru-baru ini tidak lagi sepadat sebelumnya. Bahkan eksistensi setingkat mantan utusan akan mampu menghalanginya dan memasuki energi alam, apalagi dewa surgawi yang tak tertandingi. Akan tetapi, berbagai kekuatan itu tetap tidak berani masuk, terutama karena mereka takut kalau-kalau ada binatang dewa gua surga di dalamnya. Dan EBSCP, binatang surgawi gua itu benar-benar mengerikan, bahkan dewa penguasa yang tak terkalahkan pun tidak sanggup menahannya. Namun kini, makhluk-makhluk dari tiga tanah terlarang tidak dapat menunggu lagi dan mengirim sejumlah kecil ahli ke energi alam untuk menjelajah. Jika benar-benar ada binatang surgawi gua surga, kerugiannya akan kecil. Jika tidak ada, mereka dapat memasuki energi alam untuk merebut sumber daya. Lu Ming, haruskah kita mengambil tindakan? Gu Changfeng berkata dengan niat membunuh di matanya. Tentu saja, Gelembung. Bawa kami ke sana, kata Lu Ming. Jika dia ingin membunuh makhluk-makhluk di tanah terlarang dan orang-orang yang telah menyiapkan serangan gabungan secara diam-diam, dia tetap membutuhkan kekuatan ruang waktu dari gelembung-gelembung tersebut. Hanya Lu Ming dan Gu Changfeng yang akan ditemukan oleh pihak lain sebelum mereka sempat mendekat. Meskipun melakukan hal itu akan menunda waktu bubble bersama yang lain, tidak ada pilihan yang lebih baik. Sebenarnya tidak terlalu buruk bahwa Bubbles kekurangan satu orang. Bubbles sudah sangat akrab dengan formasi serangan gabungan ini. Selama 11 orang lainnya berhasil menerobos masuk, Bubbles akan bergabung kemudian dan kecepatan menerobos masuk akan jauh lebih cepat. Seketika itu juga mereka bertiga berangkat, sementara yang lain meneruskan latihan formasi serangan gabungan. Ayo kita ke tempat suku Primelite dulu. Itu yang paling dekat dengan kita, kata Pao Pao. Tak lama kemudian, mereka tiba. Ras cahaya utama menempati energi alam, dan ada ribuan dari mereka yang tersebar di sekitarnya. 5 cahaya utama dan 6 cahaya utama berjaga di kedua sisi, dan mata mereka seperti kilat saat mereka mengamati sekeliling. Lu Ming, tahukah kamu bahwa orang-orang itu telah menyiapkan serangan gabungan?
Gu Changfeng bertanya. Saya kurang lebih tahu. Lu Ming mengangguk. Lu Ming mungkin tidak tahu tentang formasi yang disiapkan untuk 7, 9, atau 12 orang. Namun, Lu Ming tahu tentang semua formasi yang disiapkan untuk 21 atau 18 orang. Sebelumnya, saat Lu Ming dan Ye Buxiu sepakat untuk bertarung, formasi serangan gabungan yang paling mengerikan dari makhluk tiga tanah terlarang telah muncul untuk mengepung Lu Ming. Ingatan Lu Ming sangat mengagumkan. Hanya dengan sekali pandang, dia dapat mengingat penampilan dan aura sumber kehidupan orang-orang yang memasang susunan itu. Sekarang, itu sangat berguna. Itu, Lu Ming menunjuk ke arah Gelembung dan Gu Changfeng, para anggota suku cahaya utama yang telah menyiapkan formasi serangan gabungan beranggotakan 21 orang atau 18 orang. Kemudian, mereka mendekati suku cahaya utama. Mereka diselimuti oleh kekuatan ruang waktu, dan baik Yuan 5 kutub maupun Yuan 6 kutub tidak menyadari mereka. Namun, basis kultivasi Bubbles masih terbatas. Jika dia terlalu dekat dengan Yuan Wuji dan Yuan Liuji, mereka pasti akan menemukannya. Akan tetapi, target Lu Ming dan yang lainnya bukanlah 5 atau 6 ekstrim primordial. Menyerang. Mati. Lu Ming berteriak pelan dan langsung menyerang. Tombak Dewa Perang tiba-tiba menusuk. Ini dilakukan dengan menggunakan gaya pemecah langit. Kekuatannya mengejutkan saat menyerang beberapa ahli ras cahaya esensi. Pada saat yang sama, Gu Changfeng juga menyerang. Dia melemparkan tinju Changfeng bulan terang, dan kekuatan tinju yang mengerikan menghantam suku cahaya utama seperti gunung. Lu Ming, hati-hati. Begitu Lu Ming dan Gu Changfeng bergerak, mereka ditemukan oleh Yuan 5 dan Yuan 6. Keduanya meraung dan menerkam Lu Ming dan yang lainnya. Namun, sudah terlambat. Mengembuskan. Tiga ahli suku cahaya utama tertusuk oleh sinar tombak dan terbunuh. Dengan gulungan kekuatan terlarang, tiga pedang tempur tersapu ke dalam cincin kekacauan. Ketiga pedang tempur ini adalah pembawa formasi serangan gabungan yang terdiri dari 21 orang. Kehilangan tiga pedang tempur ini akan membuat serangan gabungan 21 orang musuh menjadi sia-sia. Kekuatan tinju Gu Changfeng bahkan lebih dahsyat, ia langsung membunuh 5 orang dan belasan lainnya terluka parah. Tentu saja, tidak semua orang adalah orang yang mengatur formasi serangan gabungan. Hanya 3 orang. Yang lainnya tidak. Mereka telah tersapu oleh kekuatan tinju. Gu Changfeng juga telah mengambil pembawa serangan gabungan ketiga orang itu. Mundur. Setelah serangan yang berhasil, Lu Ming dan yang lainnya mundur dengan cepat di bawah perlindungan kekuatan ruang waktu, menyebabkan serangan 5 dan 6 ekstrim meleset. Itulah kekuatan ruang waktu. Lu Ming, kau sedang mencari kematian. Yuan Wuji meraung seolah-olah dia sudah gila. Ribuan sinar cahaya tiba-tiba melesat keluar dan memenuhi udara. Pemandangan itu mengejutkan. Namun, Lu Ming dan yang lainnya menghindarinya dengan mudah dan tidak berhadapan langsung dengan 5 utama. Lu Ming dan Gu Changfeng tidak takut dengan 5 atau 6 ekstrim Yuan, tetapi itu tidak perlu karena mereka setara satu sama lain dalam kekuatan tempur. Bahkan jika mereka bertarung, akan sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat, apalagi saling membunuh. Lebih baik menghindari mereka daripada terlibat dengan mereka. Sasaran kelompok Lu Ming bukanlah prima kelima atau keenam melainkan anggota ras Primelite lainnya. Wus, Lu Ming dan yang lainnya terus berkedip dan muncul di arah lain. Mereka kemudian melanjutkan serangan. Kali ini, Lu Ming menggunakan gaya primal. Sebuah benua dengan radius sekitar 10 mil terbentuk dan menekan suku Primelite, menyerang mereka tanpa pandang bulu. Bentuk purba itu seperti benua purba yang sesungguhnya. Di benua itu, sinar cahaya, gunung, dan danau dapat terlihat dengan jelas. Benua itu membawa kekuatan dunia dan menekannya. Seketika, puluhan anggota ras Primelite berubah menjadi abu. Bab 4923 menjadi gila. Lu Ming telah membunuh puluhan anggota suku cahaya purba dengan satu serangan gaya purba. Meskipun hanya sedikit dari mereka yang mampu membentuk formasi serangan gabungan 21 orang atau 18 orang, itu sudah cukup. Jika dia ingin menghancurkan formasi serangan gabungan pihak lain, dia hanya perlu membunuh beberapa dari mereka dan merebut pembawa formasi serangan gabungan. Itu sudah cukup. Ketika Lu Ming menyerang, Gu Changfeng juga menyerang. Dia membunuh lebih dari selusin kultivator suku cahaya utama dengan satu tinju angin panjang bulan terang. Setelah serangan itu, mereka berdua segera mundur.
Luming, keluarlah dan lawan aku jika kau punya nyali. Apa gunanya bersikap licik? Yuan Liuji meraung. Berkumpul, susun formasi, susun formasi. Di sisi lain, Yuan Wuji meraung dan muncul di atas kepala anggota ras cahaya utama lainnya untuk mencegah Luming dan yang lainnya melancarkan serangan diam-diam lebih lanjut. Para anggota suku cahaya utama segera berkumpul. Mereka yang dapat membentuk formasi serangan gabungan pun segera bersiap. Serangan gabungan 7 orang, serangan gabungan 9 orang, serangan gabungan 12 orang. Bahkan bisa jadi formasinya 21 orang. Namun, dari formasi 20 orang, hanya satu yang tersisa. Awalnya, suku cahaya utama memiliki 4 formasi serangan gabungan yang terdiri dari 21 orang. Namun, Luming dan yang lainnya telah melancarkan 2 serangan diam-diam dan membunuh beberapa orang yang menyiapkan 3 formasi tersebut, merampas mayat-mayat dari formasi tersebut. Ini berarti bahwa 3 formasi serangan gabungan yang terdiri dari 21 orang tidak ada gunanya. Sialan, sialan. Yuan Wuji meraung marah. Wajahnya berubah. Dia sangat marah. Dia benar-benar marah. Dia tidak sabar untuk bertarung gila-gilaan dengan Luming. Namun, kekosongan di sekitar mereka sangat sunyi. Luming dan yang lainnya tidak terlihat. Itu karena Luming dan yang lainnya sudah pergi. Pihak lain sudah melakukan persiapan yang matang. Sudah sulit untuk melancarkan serangan diam-diam. Mereka mungkin telah pergi untuk menyergap ras iblis Yin atau suku Laut Luas. Luming membalas dendam atas pengepungan kita sebelumnya. Haruskah kita memberitahu ras iblis Yin atau suku Laut Luas? Kata Yuan Liuji. Meskipun mereka berkata demikian, mereka tidak berani bersantai dan tetap waspada penuh. Mengapa kita harus memberitahu mereka? Kita telah kehilangan beberapa formasi gabungan yang terdiri dari 21 orang. Kekuatan kita secara keseluruhan tidak lagi sebaik ras iblis Yin dan ras Changmeng. Kita harus membuat mereka menderita kerugian juga. Mata Yuan Wu bersinar dengan cahaya dingin. Pada akhirnya, ketiga tanah terlarang juga menjalin hubungan yang kompetitif. Jika mereka mengalami masa sulit, mereka tentu tidak ingin orang lain mengalami masa senang. Target kedua Luming adalah ras iblis Yin. Ras iblis Yin juga berkumpul di sekitar energi alam. Ras iblis Yin dijaga jauh lebih ketat dibandingkan ras cahaya utama. Bagaimanapun, klan iblis Yin telah menderita kerugian besar di tangan Luming dan Pao Pao sebelumnya. Raja hantu jahat dan Raja dunia bawah yang jahat tidak berani bersikap ceroboh sedikit pun. Namun, kelompok Luming masih menemukan kesempatan untuk menyerang. Mereka membunuh puluhan iblis Yin berturut-turut dan menghancurkan beberapa formasi serangan gabungan mereka. Kemudian, mereka segera pergi. Menurut rencana, dia harus menemukan ras Laut Arkaan selanjutnya. Namun, Luming akhirnya memutuskan untuk tidak pergi. Putri Changxian dari ras Chang Huang pernah menolongnya di masa lalu, jadi dia masih berutang suatu syarat padanya. Terlebih lagi, ketika mereka mengepung Luming terakhir kali, orang-orang dari suku Laut Archean tidak bergerak pada awalnya. Ngomong-ngomong, dendam antara suku Laut Archean dan Luming tidak sedalam itu. Luming jelas-jelas berterima kasih dan dendam. Dia tidak ingin bertarung untuk saat ini. Tentu saja, jika suku Chang Huang seperti ras iblis Yin dan ras cahaya esensi di masa depan, Luming pasti tidak akan sopan. Mari kita kembali ke perlombaan Primelite, kata Luming. Ini baru permulaan. Luming tidak akan membiarkannya begitu saja. Orang-orang dari ras Primelite masih dalam keadaan waspada penuh dan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Namun, mereka tidak terburu-buru dan bersembunyi dalam kegelapan, menunggu kesempatan. Waktu berlalu hari demi hari. Setelah beberapa hari, Luming dan yang lainnya melihat orang-orang dari suku cahaya esensi keluar dari energi alam. Agaknya, orang yang memasuki energi alam untuk menyelidiki pastilah seorang ahli setingkat mantan utusan kekaisaran. Setelah dia keluar, dia melaporkan sesuatu kepada Yuan Wuji dan Yuan Liuji. Setelah Yuan Wuji dan Yuan Liuji mendengar laporan itu, mereka tampak senang. Mungkinkah kita tidak menemui satupun binatang suci gua surga di bawah energi alam? Melihat ekspresi Yuan 5 ekstrim dan Yuan 6 ekstrim, hati Luming tergerak. Yuan 5 ekstrim dan Yuan 6 ekstrim tampaknya sedang berdiskusi. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin tokoh turun ke energi alam, sementara yang lain terus berada di atasnya. Yuan 5 dan Yuan 6 juga tidak turun. Jelas,
mereka tidak berani turun dan ingin tetap di atas untuk berjaga-jaga terhadap Lu Ming dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu, dan suku Primelite akhirnya melonggarkan kewaspadaan mereka. Lu Ming dan yang lainnya tidak muncul lagi. Selain itu, susunan gabungan ras cahaya utama tidak dapat diatur dan dioperasikan terus-menerus. Menyiapkan susunan gabungan menghabiskan banyak energi. Selama kurun waktu ini, formasi serangan gabungan suku cahaya utama telah dibentuk secara bergiliran, tetapi formasi tersebut juga sangat melelahkan dan menghabiskan banyak saripati, ki, dan semangat orang-orang yang membentuk formasi tersebut. Begitu mereka lengah, Lu Ming dan yang lainnya langsung menyerang. Mereka melancarkan serangan dahsyat dan membunuh puluhan anggota suku cahaya utama dalam sekejap. Hal ini membuat kelima elemen ekstrim dan keenam elemen ekstrim hampir menjadi gila. Mereka meraung marah dan melancarkan serangan gila ke kehampaan. Namun, kelompok Lu Ming segera mundur ke sisi ras Yin Fian dan menemukan kesempatan untuk melancarkan serangan dahsyat lainnya, menewaskan puluhan anggota ras Yin Fian. Orang-orang dari kedua ras itu hampir menjadi gila. Mereka berkumpul bersama dan tidak berani bersantai. Setelah itu, Lu Ming dan yang lainnya menunggu beberapa hari lagi. Mereka menyadari bahwa ras iblis Yin, ras cahaya esensi, dan bahkan ras hamparan luas telah mulai bergabung lagi. Dan EBSCP, mereka semua berkumpul di energi alam dan mencapai semacam kesepakatan. Mereka semua telah mengirim orang ke energi alam untuk menggali sumber daya, dengan dewa-dewa yang tak terkalahkan berdiri menjaga di atas. Ayo kembali, kata Lu Ming. Dan EBSCP, 3 makhluk dari tanah terlarang telah bergabung, dan ada 6 dewa penguasa yang tak terkalahkan. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyerang, dan jika mereka terjebak, mereka akan berada dalam bahaya besar. Mereka kembali. Gelembung, kau tidak menemukan jejak keabadianmu. Lu Ming bertanya di jalan. Jika dia berhasil, sekarang adalah saat terbaik untuk menyerang. Jika dia dan Gu Changfeng bekerja sama, mereka mungkin bisa mengalahkan Ye Unding. Sekalipun dia tidak bisa, dia tetap bisa melukainya dengan parah. Tidak, orang ini tampaknya telah menghilang. Kurasa dia bersembunyi di suatu tempat. Kata Pao Pao, orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Lu Ming mendesah pelan, tetapi dia tidak terlalu kecewa. Ye yang abadi tidak semudah itu untuk dihadapi. Tidak lama kemudian mereka kembali, dan Bubbles bergabung dengan Dandan dan yang lainnya untuk memoles formasi. 12 sosok berkelebat, dan satu sosok besar mengembun. Sosok ini ditutupi baju besi hitam yang menyeramkan. Paku-paku di tubuhnya sangat tajam, dan udara dinginnya mengancam. Itu adalah tombak hitam pekat, memperlihatkan sisi tajamnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang mengerikan. Formasi 12 orang. Benar saja, auranya benar-benar berbeda. Jauh lebih kuat daripada formasi 10 orang. Formasi serangan gabungan ini memang luar biasa. Lu Ming berpikir dalam hati. Bab 4924, berbeda dari tabu lainnya. Pembawa formasi serangan gabungan ini ditemukan di bawah urat energi alam kecil. Energi alam itu tidak besar, dan tidak ada bangunan di sana. Jelas tidak ada seorang pun yang tinggal di sana pada era terakhir. Di bawah energi alam yang begitu kecil, terdapat sebuah gua tempat tinggal, yang ditutupi oleh formasi. Gua itu sangat tersembunyi. Jika bukan karena runtuhnya gua tempat tinggal awan ungu dan persepsi Dandan yang sangat sensitif terhadap formasi, dia tidak akan menemukannya. Lu Ming dan yang lainnya memperoleh 2 benda di gua tempat tinggal ini. Salah satunya adalah seperangkat formasi serangan gabungan 12 orang, dan yang lainnya adalah sebuah buku. Lu Ming dan yang lainnya tidak mengenali kata-kata di dalamnya. Sebelumnya, mereka telah memastikan bahwa itu adalah bahasa dari era sebelumnya. Akan tetapi, ketika singa sedang menerjemahkan gulungan-gulungan itu, Lu Ming menunjukkan buku itu kepada si singa, dengan harapan si singa akan menerjemahkan isinya. Namun, Lu Ming kecewa. Bahkan singa itu tidak dapat mengenali kata-kata di atasnya. Lion menduga kata-kata yang ada di situ adalah kata-kata yang sangat tidak jelas dari era sebelumnya, atau kata-kata itu bukan dari era sebelumnya. Lu Ming hanya bisa menyimpannya dan perlahan-lahan mengeksplorasi kontennya di masa mendatang. Dia punya firasat samar bahwa buku ini luar biasa. Bagaimana mungkin formasi gabungan yang dapat ditempatkan bersama dengan buku ini menjadi biasa saja? Kekuatannya memang sangat mencengangkan. Namun,
Lu Ming dapat melihat bahwa prajurit berbaju hitam itu tidak terlalu tangguh. Ini karena si Tang Jian dan Rong Jin tidak begitu pandai bekerja sama dengan yang lain. Mereka perlu terus membiasakan diri. Kedua belas orang itu meneruskan latihan formasi, meninggalkan Lu Ming dan Gu Changfeng tanpa melakukan apapun. Ngomong-ngomong, Senior Gu, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Setelah tubuh terlarang mencapai tingkat ke-9 dari alam dewa, jembatan alam semesta yang terbentuk akan berakhir di lautan alam semesta, atau akan terus memanjang ke depan. Lu Ming mulai bertanya tentang jembatan alam semesta. Jembatan alam semesta miliknya, yang juga merupakan jalan lumpur kuning, sebenarnya terus memanjang ke depan setelah mencapai lautan alam semesta. Jembatan itu terhalang oleh penghalang. Dia ingin terus melihat ke depan, tetapi dia tidak bisa. Dia tahu bahwa pembudidaya lain tidak seperti ini. Namun, dia tidak yakin apakah badan tabu lainnya juga sama. Dia ingin meminta nasihat Gu Changfeng, dan sekarang dia punya waktu, dia tidak bisa melewatkannya. Itu benar-benar terus meluas ke depan. Aneh. Setelah mendengar penjelasan Lu Ming, Gu Changfeng merasa takjub. Mungkinkah senior itu tidak? Lu Ming bertanya. Tidak, jembatan alam semestaku tidak berbeda dengan milik orang lain. Dari apa yang ku ketahui, tubuh tabu lainnya sama sepertiku. Aku belum pernah mendengar situasi seperti milikmu. Atau apakah itu karena kau telah mengolah 3000 teknik rahasia kuno? Gu Changfeng bergumam, dia tidak dapat memahaminya. Tubuh terlarang lainnya sebenarnya berbeda dariku. Apa perbedaan antara aku dan tubuh terlarang lainnya? Mungkinkah itu karena aku memahami 3000 teknik rahasia kuno? Lu Ming terus berpikir dalam hatinya. Dia punya firasat samar bahwa hal itu tidak sesederhana itu. Jembatan alam semesta miliknya berbeda dari yang lain saat pertama kali dibentuk. Itu adalah jalan lumpur kuning. Di jalan lumpur kuning itu, ada genangan darah. Darah itu bahkan mengandung kekuatan yang mengerikan. Pada 2 momen kritis, kekuatan tempurnya meningkat drastis. Pada saat itu, dia belum memahami 3000 keterampilan rahasia kuno. Saya hanya bisa meminta saran dari senior kereta terbang atau senior Tang Feng di masa mendatang. Lu Ming merenung dan menyimpan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dipecahkannya. Selanjutnya, Lu Ming menanyakan beberapa pertanyaan kepada Gu Changfeng tentang kultivasi. Meskipun mereka berdua memiliki tubuh terlarang yang sama, kultivasi Gu Changfeng telah mencapai puncak alam maha kuasa. Jika dia tidak tertidur lelap setelah terluka, dia akan menembus alam asal. Oleh karena itu, Gu Changfeng masih memiliki banyak wawasan tentang cara menerobos ke puncak yang maha kuasa, yang dapat digunakan sebagai referensi bagi Lu Ming. 7 hari berikutnya berlalu dengan tergesa-gesa. Xian Yanxing, Dan, Si, dan 12 orang lainnya akhirnya mencapai kondisi sempurna. Begitu mereka mengeluarkannya, seorang prajurit ganas berbaju hitam muncul, memancarkan aura yang menakutkan. Seolah-olah seorang prajurit tak terkalahkan dari era sebelumnya telah hidup kembali. Bahkan Lu Ming bisa merasakan tekanannya. Sekali mereka bergerak, kekuatan bertarung mereka pasti luar biasa. Pada saat ini, Lu Ming terus mengeluarkan gelembung untuk menyelidiki pergerakan makhluk-makhluk di tanah terlarang. Gelembung-gelembung itu hilang, tetapi segera kembali lagi karena pergerakan makhluk-makhluk di tanah terlarang. Ras Iblis Yin, ras cahaya utama, dan ras laut luas masih bekerja sama, tetapi mereka telah meninggalkan energi alam sebelumnya dan berada di energi alam tetangga. Dan EBSP, tetapi kali ini, Raja Hantu Jahat, Raja Alam Baka Jahat, Yuan Wuji, Yuan Liuji, dan Pangeran Chang Luo tidak hadir. Faktanya, bahkan utusan sebelumnya tidak hadir. Di sisi lain, hampir semua ahli yang menyiapkan formasi serangan gabungan hadir. Raja Hantu Jahat, Yuan Wuji, dan yang lainnya tidak ada di sini. Apakah mereka semua pergi ke energi alam untuk menggali kristal dan batu abadi? Hati Lu Ming tergerak. Jika memang begitu, maka ini adalah kesempatan lain. Dia bisa mengurus makhluk-makhluk biasa di area terlarang dan mematahkan serangan gabungan pihak lain. Namun, apakah benar-benar sesederhana itu? Belum lama ini, ras Iblis Yin dan ras cahaya utama telah menderita kerugian besar di tangan Lu Ming. Baru beberapa hari berlalu dan orang-orang ini sudah melupakan rasa sakitnya dan tidak lagi waspada terhadap Lu Ming. Atau apakah ada konspirasi? Ada seseorang di luar. Dan tiba-tiba membuka mulutnya dan melihat ke arah utara. Lu Ming dan yang lainnya juga melihat.
Suatu sosok muncul di langit utara. Itu dia, Putri Changxian. Hati Lu Ming tergerak. Orang ini adalah Putri Changxian dari klan Chang Huang. Dia seseorang dari suku Laut Archean. Matanya sepertinya sedang melihat ke arah kita. Apakah dia menyadari kehadiran kita? Kata Dewa Segudang. Itu tidak mungkin. Aku telah menyiapkan formasi penyembunyian. Formasi itu tidak bersuara dan tidak berjejak. Kecuali jika kau berada di pihak resiprositas, aku tidak yakin siapapun di bawah pihak resiprositas dapat menemukannya. Dandan berkata, dia sangat percaya diri dengan formasinya sendiri. Tetapi Dandan segera terdiam, mulutnya menganga dan lidahnya keluh, matanya terbelalak. Karena Putri Changxian berhenti tidak jauh dari sana, matanya jelas menatap ke arah mereka, dan wajahnya menunjukkan senyuman yang bukan senyuman. Lu Ming, aku tahu ada formasi penyembunyian di sini. Kalian tetaplah di dalam formasi itu. Tidak perlu bersembunyi lagi. Tunjukkan diri kalian. Putri Changxian berbicara. Apa? Dia benar-benar mengetahuinya. Dandan tidak percaya. Ekspresi orang lain juga berubah. Mungkinkah makhluk dari tiga tanah terlarang telah tiba? Sepertinya kita benar-benar ketahuan. Ayo kita keluar dan temui dia. Kata Lu Ming. Karena mereka telah ditemukan, tidak perlu lagi bersembunyi. Lu Ming dan kelompoknya melangkah keluar dan meninggalkan jangkauan susunan penyembunyian, muncul di kehampaan. Wajah Putri Changxian menunjukkan ekspresi, seperti yang diharapkan. Xian Yanxing, Qiu Yue, Dandan, Bond Demon, Lion, dan yang lainnya melihat sekeliling dan menyebarkan indera spiritual mereka, siap untuk pertempuran besar. Jangan khawatir, hanya aku yang ada di sini. Putri Changxian berkata sambil tersenyum. Bab 4925, kamu adalah Mawar Malam. Saya benar-benar ingin tahu, bagaimana Anda menemukan tempat ini? Lu Ming bertanya, matanya sedikit menyipit. Meskipun dia telah bekerja sama dengan Putri Changxian sekali dan pihak lain telah membantunya sekali, dia masih waspada terhadapnya dan selalu merasa bahwa dia sangat misterius. Jika dia tidak misterius, mengapa dia mau bekerja sama dengan Lu Ming saat dia adalah putri dari ras Laut Arkan? Mengapa dia harus membantu Lu Ming? Menurut Ye Wuseng, makhluk-makhluk dari tiga tanah terlarang bukan berasal dari alam semesta purba. Lu Ming memiliki tubuh terlarang dan dapat mengendalikan kekuatan alam semesta. Semakin kuat kultivasinya, semakin besar pula tekanan dari alam semesta purba. Semua makhluk di tanah terlarang mungkin ingin membunuh Lu Ming. Mengapa mereka bekerja sama dengan Lu Ming dan bahkan membantunya? Ini mencurigakan. Karena itu, Lu Ming tidak berani lengah di dekat wanita ini. Tentu saja karena adik perempuan inilah aku menemukan tempat ini. Putri Changxian tersenyum pada Pao Pao. Karena aku. Bubbles tercengang. Kekuatan ruang waktu itu misterius. Ia dapat bergerak diam-diam dan mengganggu ruang waktu. Kecuali kultivasi seseorang jauh lebih tinggi darimu, akan sulit menemukanmu. Namun, aku sangat peka terhadap fluktuasi energi apapun, termasuk kekuatan ruang waktu. Belum lama ini, kamu mengamati makhluk-makhluk dari tiga tanah terlarang. Yang lain tidak memperhatikan apapun, tetapi aku memperhatikan. Aku diam-diam mengikutimu ke sini, dan sosokmu menghilang di sini. Sudah jelas bahwa pasti ada susunan penyembunyian di sini. Putri Changxian menjelaskan sambil tersenyum. Dia masih sangat percaya diri dan acuh tak acuh. Kultivasinya jelas hanya pada tingkat ke-9 dari alam Master Surgawi. Namun, dia sama sekali tidak takut saat menghadapi Lu Ming dan banyak ahli lainnya. Dia benar-benar mampu mendeteksi kekuatan ruang waktu dari gelembung. Wanita ini sungguh tidak sederhana. Untungnya, dia tampaknya berbeda dari makhluk-makhluk dari tanah terlarang lainnya. Kalau tidak, Lu Ming berpikir dalam hati dan merasakan sedikit ketakutan yang tersisa. Jika wanita ini seperti makhluk terlarang lainnya dan ingin membunuhnya, itu akan sangat berbahaya. Dan EBSCP, bayangkan saja 5 atau 6 dewa yang tak terkalahkan, bersama dengan sekelompok mantan utusan, tiba-tiba muncul dan mengepung mereka. Mereka benar-benar dalam bahaya besar. Ekspresi orang lain juga sedikit jelek. Jelas, mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Lu Ming. Mengapa kamu datang ke sini hari ini? Mungkinkah kamu ingin mengajukan syarat itu kepadaku? Lu Ming bertanya. Putri Changxian menggelengkan kepalanya. Tidak, aku di sini hari ini untuk membantumu. Oh, saya yakin Anda sudah tahu bahwa ras cahaya utama, ras iblis Yin, dan ras hamparan luas telah bergabung. Dan saat ini,
dewa penguasa tak terkalahkan yang terkuat tidak ada di sini. Sebenarnya, ini adalah jebakan, jebakan untuk memikat Anda agar mengambil tindakan. Meskipun orang-orang terkuat tidak ada di sini, susunan tingkat asal telah disiapkan di sekitar mereka. Begitu Anda bergerak, Anda akan terperangkap dalam susunan tingkat asal. Kata Putri Azure Abadi. Formasi tingkat asal, wajah Si, Kyuyue, dan yang lainnya berubah. Mata Luming sedikit menyipit. Dia sudah mempercayai kata-kata Putri Changxian karena dia sudah merasakan bahwa perilaku makhluk dari tiga tanah terlarang itu tidak normal. Kalau saja mereka sudah menyiapkan susunan tingkat asal, itu akan masuk akal saat dia memakan umpan itu. Itu pertanyaan pertama. Berikutnya pertanyaan kedua. Aku ingin mengingatkanmu bahwa makhluk-makhluk dari tiga tanah terlarang telah mengirim orang-orang ke bawah untuk menyelidiki 9 urat energi alam di sini. Tidak ada binatang buas raksasa yang dipadatkan oleh cahaya surgawi. Ketiga klan telah bergabung untuk mencari urat energi alam satu persatu. Sementara mereka mencari, Luming juga dapat mengambil tindakan untuk mencari urat energi alam lainnya. Kata Putri Changtian, mengapa kamu menanyakan pertanyaan kedua kepadaku? Luming berbicara dan menatap Putri Changxian dengan bingung. Kalau saja dia memberitahu pertanyaan pertama, itu akan bisa dimengerti. Mudah untuk dijelaskan. Lagi pula, Luming pernah berjanji untuk membantu Putri Changxian dan belum membantunya. Bagaimana mungkin Putri Changxian membiarkan Luming dikepung dan dibunuh oleh Yuan Five Extremities, Evil Ghost King, dan yang lainnya? Namun, pertanyaan kedua sulit dijelaskan. Semua orang tahu bahwa makhluk-makhluk di tiga tanah terlarang paling membutuhkan semua jenis sumber daya, seperti kristal abadi, batu abadi, dan obat-obatan surgawi dari semua tingkatan. Di bawah energi alam, sumber daya ini adalah yang paling melimpah. Tiga makhluk besar dari tanah terlarang akan menjara energi alam dari setiap urat energi alam. Pada akhirnya, setiap ras akan diberi sumber daya dari tiga urat energi alam. Jumlah ini seperti lautan yang dapat membangkitkan lebih banyak makhluk dari tanah terlarang. Ini seharusnya lebih bermanfaat bagi Putri Changxian. Dan memberitahu Luming dan membiarkan Luming dan yang lainnya mencari sumber daya di energi alam lain jelas-jelas merampas sumber daya dari makhluk-makhluk di tiga tanah terlarang. Mengapa Putri Changxian melakukan ini? Apa gunanya ini bagi Putri Changxian? Bisakah kamu menebak? Putri Changxian tersenyum seperti seekor rubah kecil. Tidak perlu menebak, Anda bukan dari ras Chang Huang. Sebuah suara terdengar. Itu adalah Xie Nianxing. Oh. Ekspresi Putri Changxian tidak berubah, dan dia masih sangat tenang. Namun, yang lainnya, termasuk Luming, memandang Xie Nianxing dengan rasa ingin tahu. Putri Changxian bukan dari ras Chang Huang. Sebelumnya, mereka jelas-jelas melihat Putri Changxian bersama para ahli ras Chang Huang lainnya. Mungkinkah ada orang lain yang berpura-pura? Bagaimana Xie Nianxing tahu? Mata Xie Nianxing berbinar saat menatap Putri Changxian dan berkata, teknik penyamaranmu memang brilian. Kau bahkan dapat menyamarkan aura asal-usul kehidupan. Aku khawatir bahkan asal-usul biasa pun tidak dapat dengan mudah terlihat. Sayangnya, aku terlalu akrab denganmu. Night Rose. Apa? Mawar malam. Wanita ini adalah mawar malam. Lu Ming sangat terkejut. Sudah berapa tahun? Semenjak terjadinya kekacauan di alam semesta dan pemulihan tempat pembuangan sampah alam semesta, orang-orang seperti Night Rose dan Kaisar Pedang Satu telah menghilang tanpa jejak. Mungkinkah Putri Changxian benar-benar mawar malam yang menyamar? Kau tak perlu berpura-pura lagi. Meski penampilan dan aura sumber kehidupanmu telah berubah, ekspresimu, bahkan matamu, dan beberapa kebiasaan kecilmu tak luput dari pandanganku. Aku yakin kaulah mawar malam. Kata Xie Nianxing. Semenjak kemunculan Putri Changtian, Xie Nianxing tidak berbicara sedikit pun dan diam-diam mengamati Putri Changxian. Karena saat pertama kali melihat Putri Changxian, dia merasakan keakraban. Tertawa kecil. Putri Changxian tertawa terbahak-bahak. Ia tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya gemetar. Dalam proses tertawanya, penampilan dan aura sumber kehidupannya mulai berubah drastis. Pada akhirnya, penampilannya berubah total. Meski dia masih tak tertandingi dan luar biasa cantiknya, dia tidak lagi memiliki bayangan Putri Changxian. Mawar malam. Itu benar-benar mawar malam. Melihat. Lu Ming akhirnya tahu mengapa mawar malam mengingatkannya dan meminta mereka untuk mencari sumber daya dalam energi alam.
Itu karena dia bukan dari ras Laut Arkaan. Meskipun Lu Ming tidak memiliki hubungan baik dengan Mawar Hitam, itu lebih baik daripada jatuh ke tangan makhluk-makhluk dari Tanah Terlarang. Makhluk-makhluk di Tanah Terlarang adalah musuh bersama semua makhluk di alam semesta. Bab 4926, Bab 4926 memasuki energi alam. Putri Changxian adalah Mawar Malam, jadi banyak masalah bisa dijelaskan. Sumber daya dalam energi alam akan lebih baik berada di tangan Lu Ming daripada di tangan para makhluk di Tanah Terlarang. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya dari matamu. Aku tidak bermaksud untuk terus menyembunyikannya darimu kali ini. Night Rose tersenyum dan menatap Lu Ming. Lu Ming, aku telah menolongmu lagi. Ingat, kau masih berutang satu syarat padaku. Setelah berkata demikian, Night Rose segera mundur dan menghilang tanpa jejak. Mawar malam ini menjadi semakin misterius. Lu Ming bergumam. Ia merasa tidak dapat melihat lagi melalui mawar malam. Ketika Night Rose bertemu Xian Yanxing untuk pertama kalinya, dia jelas sedikit takut dan cemas terhadapnya. Namun, kali ini, dia sama sekali tidak takut pada Xian Yanxing, sebaliknya, dia sangat tenang. Selain itu, kultivasi wanita ini juga telah mencapai tingkat ke-9 dewa-dewa. Tingkat peningkatan ini tidak lebih lambat dari mereka, menunjukkan betapa menakjubkannya bakat wanita ini. Yang lebih penting, orang ini berhasil menyelinap keras Chang Meng dan menjadi putri mereka tanpa mereka sadari. Ini membuat segalanya menjadi lebih sulit. Dapat diduga bahwa Mawar Malam kemungkinan besar memasuki Gua Awan Ungu dengan bantuan identitas Putri Changxian. Putri Changxian yang sebenarnya kemungkinan besar telah jatuh ke tangan Mawar Hitam. King kecil, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Mawar Malam? Lu Ming bertanya pada Xian Yanxing. Yang lainnya juga memandang Xian Yanxing. Mawar Malam adalah satu-satunya mawar pemakan langit di alam semesta. Tentu saja, dialah yang memberitahu saya nama ini. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya, dia masih sangat lemah, jadi saya menandatangani kontrak dengannya. Secara nama, dia adalah hewan peliharaan saya. Namun, saya tidak pernah memperlakukannya sebagai hewan peliharaan, melainkan sebagai saudara perempuan. Dia sangat ambisius dan selalu ingin menyingkirkan saya dan menjadi ahli yang dapat menguasai alam semesta. Namun, dia tidak pernah berhasil. Kemudian, 60 tahun yang lalu, terjadi pertempuran besar dengan Istana Surgawi. Dia dan aku sama-sama tewas dalam pertempuran itu. Aku tidak menyangka bahwa kami akan bereinkarnasi bersama. Kata Xian Yanxing. Apakah Anda tahu latar belakangnya yang sebenarnya? Lu Ming terus bertanya. Benar sekali. Mawar pemakan langit yang unik di alam semesta pasti memiliki orang tua. Apakah ia melompat dari batu? Atau apakah ia lahir dari langit dan bumi seperti tulang iblis atau dewa primitif? Dandan mengikutinya. Xian Yanxing menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku sudah bertanya padanya sebelumnya. Dia sendiri tidak tahu. Apakah kamu merasa Mawar Malam ini sedikit berbeda dari sebelumnya? Kata Lu Ming. Memang berbeda, tapi saya tidak bisa menjelaskannya dengan pasti. Xian Yanxing mengerutkan kening. Lu Ming, syarat apa yang kau setujui? Kemudian, Xian Yanxing mengubah nada suaranya dan bertanya. Bantu dia dengan sesuatu di Gua Xixia. Kata Lu Ming. Kita masih harus waspada terhadapnya. Dia orang yang pelin-pelan dan licik. Kita harus waspada terhadapnya. Kata Xian Yanxing. Jangan khawatir. Aku setuju dengan syaratnya. Aku tidak akan membahayakan diriku sendiri. Lu Ming tersenyum. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Menggali harta karun di energi alam. Kata Dandan. Ketika berbicara tentang harta karun, matanya berbinar. Mata Kiu-Kiu juga berbinar-binar. Dua baris gigi orang ini sudah bergemeletuk. Tentu saja, kita harus menggali harta karun itu. Kita tidak boleh membiarkan makhluk-makhluk di Tanah Terlarang mengambil manfaat darinya. Namun, sebelum itu, kita harus memastikan energi alam mana yang dimiliki makhluk-makhluk di Tanah Terlarang itu. Kata Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming mengajak yang lain memasuki cincin kekacauan sementara dia dan Gelembung menuju ke alam energi tempat para makhluk dari Tanah Terlarang berada. Benar saja, makhluk di area terlarang itu sudah berubah menjadi energi alam lain. Jelas bahwa harta karun di energi alam sebelumnya sudah dijarah. Yuan Wuji, Yuan Liuji, Raja Hantu Jahat, dan yang lainnya semuanya tidak ada di sini.
Hanya makhluk-makhluk biasa dari daerah terlarang yang tersebar di seluruh energi alam, bertindak seolah-olah mereka sedang berjaga-jaga. Lu Ming melepaskan Dandan dari cincin kekacauan. Dandan merasakannya sebentar dan memang, dia merasakan fluktuasi susunan yang mengerikan. Night Rose benar. Makhluk dari tanah terlarang memang telah menyiapkan susunan tingkat asal di sini dan menunggu Lu Ming untuk mengambil umpannya. Ayo pergi ke urat Qi di sisi lain. Setelah itu, Lu Ming dan yang lainnya pergi. Mereka mengikuti arah energi alam yang berlawanan dan tiba di energi alam lain di seberang pulau. Ada formasi pengawasan di sekitar energi alam ini. Dandan berdiri di kehampaan dan merasakan Dao. Sepertinya makhluk-makhluk dari tanah terlarang yang mendirikan tempat ini. Begitu kita muncul, mereka akan menemukan kita. Kata Xian Yanxing. Dandan, bisakah kau menemukan semua susunan pengawasan di sini dan menghancurkannya? Kata Lu Ming. Tentu saja bisa. Namun, begitu kau melanggarnya, makhluk-makhluk di area terlarang akan langsung merasakannya. Kata Dandan. Tidak masalah. Paling-paling kita akan beralih ke energi alam lain. Kata Lu Ming. Baiklah. Dandan mengangguk dan mulai bertindak. Tak lama kemudian, semua susunan pengintaian ditemukan. Lu Ming dan yang lainnya bertindak dan menghancurkan semua susunan pengintaian. Kemudian, dia segera meninggalkan tempat ini dan tiba di energi alam lain. Makhluk-makhluk di tanah terlarang juga telah menyiapkan susunan pemantau di sekitar energi alam ini. Mereka menggunakan trik yang sama dan menyuruh Dandan menemukannya, lalu menghancurkannya. Kemudian, dia pergi dan tiba di energi alam ketiga. Energi alam ini juga memiliki barisan pengawasan yang didirikan oleh makhluk-makhluk di daerah terlarang. Tampaknya makhluk-makhluk di daerah terlarang telah memasang susunan pengintaian di 9 urat energi alam di sekitar pulau. Selama ada orang lain yang muncul, makhluk-makhluk di daerah terlarang akan merasakannya. Lu Ming dan yang lainnya menghancurkan semua susunan pengawasan di sekitar energi alam. Setelah menghancurkannya, Dandan memasang susunan pemantau di sekitar energi alam. Kemudian, dia secara acak memilih energi alam dan menyerbu masuk. Susunan pengintaian di sekitar 7 meridian telah hancur. Makhluk-makhluk di tanah terlarang tidak dapat menentukan meridian mana yang akan dimasuki Lu Ming dan yang lainnya. Bahkan jika sejumlah besar orang dimobilisasi, tidak akan mudah untuk menemukan Lu Ming dan yang lainnya. Bahkan jika mereka melakukannya, ada formasi pengawasan di sekitar energi alam, yang dapat mendeteksi pihak lain terlebih dahulu dan memungkinkan mereka melarikan diri. Kemungkinan besar ada ramuan suci tingkat asal bermutu tinggi di energi alam ini. Aku tidak bisa membiarkannya lolos. Aku akan menyiapkan formasi terlebih dahulu. Kata Dandan. Setelah memasuki alam energi, Dandan berubah ke bentuk aslinya dan mulai mendirikan susunan di sepanjang jalan. Cangkang kura-kuranya bersinar, dan simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya beterbangan keluar, memasuki dinding dan kehampaan. Obat mujarab tingkat asal yang terbaik seperti itu terlalu bagus untuk melarikan diri dan terlalu cepat. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan melarikan diri. Hanya dengan menyiapkan formasi terlebih dahulu, dia dapat yakin memperoleh obat dewa bermutu asal yang terbaik. Saat dia turun, dia mengatur formasi. Setelah menyusun formasi ke arah ini, mereka pergi ke arah lain untuk menyusun formasi. Mengasah pisau tidak akan menunda pekerjaan memotong kayu. Dibandingkan dengan nilai obat mujarab bermutu tinggi, kesulitan dalam menyiapkannya tidak perlu disebutkan. Setelah formasi terbentuk di segala arah, mereka mendarat di dasar energi alam. Bab 4927, memperoleh ramuan surgawi asal tingkat puncak lainnya. Begitu mereka mendarat di dasar energi alam, mereka menemukan sejumlah besar batu abadi dan ramuan dewa tingkat utama. Dia mulai menjarah tanpa kendali. Setelah selesai, dia terus bergerak maju. Akhirnya, mereka tiba di pusat energi alam dan menemukan tambang batu abadi yang besar. Sama seperti yang mereka temukan sebelumnya, tambang itu penuh dengan batu abadi yang seperti bintang, tertanam di bebatuan transparan. Demi menghemat waktu, mereka tidak menggali tambang batu abadi satu persatu. Sebaliknya, mereka menggali seluruh tambang batu abadi. Proses ini memakan waktu beberapa hari. Untungnya, makhluk-makhluk di daerah terlarang tidak datang selama beberapa hari ini. Dia mungkin sibuk menggali sumber dayanya sendiri. Hualala. Pada akhirnya, Lu Ming menyimpan seluruh tambang batu abadi ke dalam cincin kekacauan.
Mengapa aku belum menemukan obat mujarab bermutu tinggi yang berasal dari dewa? Mata Dandan bergerak cepat mengamati keadaan sekelilingnya. Selama kurun waktu ini, mereka telah memperoleh beberapa batang obat dewa asal-usul biasa, tetapi mereka belum melihat jejak obat dewa asal-usul kelas atas. Secara logika, energi alam sebesar itu seharusnya dapat menghasilkan setidaknya satu obat mujarab tingkat asal yang terbaik. Mungkinkah obat itu telah bocor sebelum kita masuk? Itu bukan hal yang mustahil. Semua orang berdiskusi. Dari energi alam tempat mereka pertama kali menetap, sebuah obat dewa tingkat asal tingkat puncak telah lolos di tengah kekacauan. Pada akhirnya, obat itu diperebutkan oleh semua pihak dan akhirnya jatuh ke tangan Ye Wusheng. Bukanlah hal yang mustahil jika pengobatan dewa bermutu tinggi dalam energi alam ini telah bocor sejak lama. Mari kita lihat lagi. Jika tidak ada apa-apa, kita akan pergi ke energi alam berikutnya. Kata Lu Ming. Mereka tidak punya banyak waktu tersisa. Dengan 3 makhluk besar dari tanah terlarang yang bekerja sama, kecepatan mereka dalam menggali sumber daya sungguh mencengangkan. Belum lama ini, Dandan menemukan melalui susunan pengintaian bahwa makhluk-makhluk dari tanah terlarang telah memindahkan energi alam. Mereka sudah mulai menggali terowongan ketiga. Mereka harus mempercepat lajunya agar dapat menyambar sepotong daging dari mulut makhluk-makhluk di area terlarang. Semua orang segera menyebar dan menyebarkan indera spiritual mereka untuk mencari ramuan-ramuan suci bermutu asal terbaik. Kali ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk membuat penemuan. Ke sini, cepat. Tang Jun tiba-tiba memanggil. Suara mendesing. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming, Xian Yanxing, Dandan, dan yang lainnya bergegas menuju Tang Jun. Itu, Lu Ming segera menyadari ada kilatan cahaya di sisi Tang Jun, melesat ke kejauhan. Obat yang mujarab. Benar saja, itu adalah obat dewa bermutu tinggi. Ternyata obat surgawi bermutu tinggi di alam ini tidak hilang. Sebaliknya, obat itu bersembunyi di kegelapan. Ketika Lu Ming dan yang lainnya menyebar untuk mencari, mereka tampaknya tahu bahwa mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Mereka segera melarikan diri dan ditemukan oleh Tang Jun. Lu Ming dan kelompoknya meningkatkan kecepatan mereka hingga maksimum. Khususnya Bubbles, yang tercepat. Dia mendekati obat surgawi tingkat asal tingkat atas. Kekuatan ruang waktu. Gelembung-gelembung didorong keluar dengan telapak tangannya, dan kekosongan beriak seperti air. Kekuatan ruang waktu menyembur keluar dengan cepat, menyelimuti obat-obatan surgawi bermutu tinggi. Seketika, kecepatan ramuan dewa tingkat asal berkurang drastis, seolah-olah terjatuh ke dalam rawa. Namun, pada saat berikutnya, tubuh obat surgawi kelas asal tingkat atas bersinar, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Ia menembus penutup kekuatan ruang waktu dalam sekejap dan terus melarikan diri. Sungguh obat surgawi yang mujarab. Ramuan-ramuan suci bermutu tinggi ini mungkin tidak memiliki kemampuan lain, tetapi semuanya bermutu tinggi dalam hal melarikan diri. Akan sulit untuk mengejar mereka jika mereka sendirian. Tak lama kemudian, mereka tiba di tepi energi alam. Formasi, bangkit. Pada saat ini, Dandan berteriak dengan suara rendah, dan cangkang kura-kura menyala. Dalam kehampaan, rune padat segera muncul, dan rune ini terjalin untuk membentuk formasi. Semuanya adalah formasi perangkap. Benang yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, seperti jaring yang tak terhindarkan, dan menyelimuti obat surgawi bermutu tinggi. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Obat surgawi bersinar, ingin menyerbu melalui formasi ini. Namun, Lu Ming dan yang lainnya sudah tiba. Kekuatan ruang waktu. Wilayah setan langit. Bubbles dan Xian Yanxing menyerang satu demi satu. Dua kekuatan dahsyat ditambahkan ke dalam susunan dan menyelimuti obat-obatan surgawi tingkat asal tingkat atas. Kali ini, obat mujarab kelas asal yang terbaik tidak dapat lagi lolos. Lu Ming memadatkan tangan besar dan meraihnya, memasukkannya ke dalam cincin kekacauan. Obat-obatan dewa dengan mutu yang berbeda disimpan di dalam Chaos Ring. Karena obat-obatan tersebut dapat ditanam di dalam Chaos Ring, khasiat obatnya dapat dipertahankan saat tidak digunakan. Jika disimpan dalam ring penyimpanan dan tidak digunakan dalam jangka waktu lama, khasiat obatnya pasti akan hilang. Dengan ramuan dewa asal bermutu tinggi di tangan, semua orang tersenyum. Ini benar-benar panen yang luar biasa, dan perjalanan ini tidak sia-sia. Namun, mereka tidak membuang waktu lagi. Mereka segera bergegas ke energi alam kedua dan mulai mencari sumber daya.
Dengan menggunakan trik lama yang sama, dia memasang banyak formasi perangkap di semua arah energi alam. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan pengobatan dewa bermutu tinggi di energi alam ini. Ramuan dewa tingkat asal tingkat atas itu secara alami melarikan diri dengan cepat. Namun, hasilnya sudah diputuskan. Ketika mencapai tepi, ramuan itu mengaktifkan susunan. Kemudian, Xian Yanxing, Bubbles, dan yang lainnya bergabung dan berhasil mengalahkan ramuan dewa tingkat asal tingkat atas ini. 3 batang. Semenjak mereka memasuki Gua Awan Ungu, mereka telah memperoleh 3 ramuan dewa tingkat asal yang terbaik. Bahkan ada lebih banyak lagi ramuan-ramuan suci tingkat asal yang biasa. Di alam energi ini juga terdapat sebuah tambang batu abadi yang sangat besar, dan semua orang menggali dengan sekuat tenaga mereka. Tidak bagus. Di tengah penggalian, Dandan tiba-tiba berseru. Ada apa? Mungkinkah makhluk dari daerah terlarang telah datang ke energi alam ini? Bubbles bertanya dengan cepat. Wajah orang lain juga berubah. Jika makhluk-makhluk dari 3 tanah terlarang kebetulan sampai ke urat energi alam ini, mereka harus berhenti menggali dan mundur. Tidak, itu susunan pengawasan yang aku pasang. Semuanya hancur. Kata Dandan. Apakah dari energi alam ini atau dari energi alam yang lain? Lu Ming bertanya. Itu untuk semua energi alam. Baru saja, susunan pengawasan yang aku pasang di sekitar semua energi alam hancur. Itu pasti ulah makhluk dari daerah terlarang. Kata Dandan. Semuanya telah hancur. Sepertinya makhluk-makhluk dari tanah terlarang akan segera bergerak. Lu Ming berkata dengan ekspresi serius. Setelah formasi pengawasan dihancurkan, mereka tidak akan bisa lagi melacak makhluk-makhluk di area terlarang. Jika makhluk dari tanah terlarang memasuki energi alam ini, mereka tidak akan dapat menemukannya. Kita akan terus menggali. Dandan, pasang susunan pengintai di semua pintu keluar energi alam. Begitu kita menemukan makhluk dari daerah terlarang yang datang ke sini, kita akan mundur ke arah lain. Kata Lu Ming. Makhluk-makhluk di tanah terlarang mungkin tidak tahu di alam energi mana mereka berada. Berdasarkan apa yang dilihat Dandan melalui susunan pengintaian, makhluk dari tanah terlarang itu telah menjarah 3 urat energi alam. Ia telah memasuki urat energi keempat, dan diperkirakan urat energi keempat akan hampir sepenuhnya dijarah. Dari 9 urat energi alam, masih ada 5 yang belum dijarah dari makhluk di tanah terlarang. Ada kemungkinan 1/5 bahwa makhluk-makhluk di area terlarang mungkin tidak dapat memasuki energi alam ini secara kebetulan. Mereka masih punya waktu. Dia benar-benar tidak rela menyerahkan seluruh urat tambang batu abadi di tengah jalan. Bab 4928, sebuah keberuntungan besar. Mereka mendirikan barisan sementara Lu Ming dan yang lainnya meneruskan penggalian tambang batu abadi. Untungnya, makhluk dari tanah terlarang di belakangnya tidak datang ke energi alam ini. Setelah 2 terowongan, mereka berhasil menggali seluruh tambang batu abadi. Kemudian, dia meninggalkan energi alam itu. Seperti yang diharapkan, makhluk-makhluk dari tanah terlarang telah menyiapkan susunan pengintaian di sekitar energi alam. Lihat aku menghancurkannya. Lu Ming dan yang lainnya melayang di atas energi alam dan mengamati area tersebut. Cangkang kura-kura bersinar dan sejumlah besar rune terbang keluar, menghancurkan susunan pengawasan di sekitar energi alam. Ayo pergi. Jejak kita pasti telah ditemukan oleh makhluk-makhluk di daerah terlarang. Kata Lu Ming. Karena makhluk-makhluk di daerah terlarang telah memasang barisan pengawasan di sekitar energi alam, mereka ditemukan saat mereka terbang keluar dari energi alam. Barangkali para ahli dari 3 klan daerah terlarang sudah datang, jadi dia tidak bisa tinggal lama. Lu Ming dan kelompoknya segera meninggalkan tempat itu dan terbang jauh sebelum berhenti. Ketiga klan di daerah terlarang itu pasti sudah memasuki urat energi alam kelima. Kita sudah menggali 2, masih ada 2 lagi. Haruskah kita pergi? Dandan bertanya sambil menatap Lu Ming dan yang lainnya. Jika kita pergi sekarang, kemungkinan bertemu dengan 3 klan di daerah terlarang terlalu tinggi. Lion menggelengkan kepalanya. Masih ada 2 urat nadi lagi yang belum digali, dan makhluk-makhluk di daerah terlarang telah memasang susunan pengintaian di sekeliling mereka. Bahkan jika mereka dapat menghancurkan susunan pengintaian ini, peluang untuk bertemu dengan makhluk-makhluk di daerah terlarang masih sangat tinggi. Ketiga klan di daerah terlarang memiliki total 6 dewa-dewa yang tak terkalahkan dan sejumlah besar mantan utusan. Jika mereka dikepung, mereka akan berada dalam bahaya besar.
Lupakan saja. Kita tunggu saja kota kuno di tengah. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menyerah menggali energi alam. Mereka masih terlalu lemah. Kalau saja kekuatan mereka tidak lebih rendah dari ketiga klan di daerah terlarang, mereka tidak perlu takut dan akan langsung bertarung dengan pihak lain untuk memperebutkannya. Yang lain tidak keberatan. Mereka datang ke sekitar kota kuno di tengah dan menemukan tempat yang relatif terpencil. Dandan menyiapkan formasi penyembunyian. Mereka berencana untuk menunggu di sini. Saat energi alam dihancurkan satu persatu, sumber daya di dalamnya digali habis. Kota kuno tidak dapat lagi menyerap energi, dan kekuatan susunan di sekitar tembok kota semakin melemah. Ia percaya bahwa tidak lama lagi formasi di sekitar tembok kota akan menghilang. Saat itu, ia yakin bahwa ia dapat memasuki kota kuno itu. Kota kuno ini kemungkinan besar adalah inti sejati kekaisaran abadi awan ungu. Tempat di mana para dewa ditempatkan jelas bukan masalah kecil. Senjata surgawi, obat surgawi, batu dan kristal abadi, pembawa formasi serangan gabungan, berbagai buku kuno dan teknik budidaya ki, dan seterusnya. Memikirkan hal ini, hati saya jadi panas. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Pada hari ini, Lu Ming tiba-tiba menerima transmisi suara dari Cakrawala, mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya. Chang Qiong, kamu juga di sini. Kupikir tidak ada seorang pun dari ras semi-abadi yang datang. Lu Ming bergumam. Seiring dengan meningkatnya jumlah ahli di area terlarang, jumlah ahli di pulau ini dapat dikatakan sebanyak awan. Ras semi-abadi secara bertahap menjadi semakin tidak berdaya. Ini karena ras semi-abadi tidak memiliki dewa surgawi yang tak terkalahkan untuk memimpin mereka. Akan sulit bagi mereka untuk bersaing dengan kekuatan lain. Lu Ming awalnya berpikir bahwa ras semi-abadi tidak datang ke pulau ini. Sekarang, tampaknya ras yang hampir abadi telah datang tetapi hanya bersembunyi dalam kegelapan. Lu Ming dari ras semi-abadi, hati-hati dengan jebakan. Xian Yanxing mengingatkan. Mereka tidak melupakan pertempuran antara Lu Ming dan Ye Wusheng. Ye Wusheng telah bergabung dengan tiga ras di tanah terlarang dan Lu Ming hampir berada dalam bahaya. Siapa yang tahu jika Cakrawala akan bergabung dengan tiga klan di tanah terlarang untuk menipu Lu Ming? Dia harus waspada. Tampaknya langit khawatir Lu Ming akan waspada. Pada saat ini, pesan lain datang dari langit. Saudara Lu, suku manusia surgawi dan makhluk-makhluk di tanah terlarang bukan dari alam semesta ini. Itulah sebabnya mereka adalah musuhmu. Suku semi-abadi adalah penduduk asli alam semesta yang tidak ternoda. Kita berasal dari asal yang sama. Semakin kuat dirimu, semakin baik bagi suku kita. Mengapa kami harus menyakitimu? Tampaknya Chang Qiong sudah tahu bahwa Ye Wuji dan tiga klan di tanah terlarang telah bergabung untuk membunuh Lu Ming. Selain itu, Chang Qiong juga mengetahui rahasia kekuatan terlarang. Ras yang hampir abadi itu mengetahui banyak rahasia. Namun, seperti yang dikatakan Chang Qiong, tidak ada alasan bagi Chang Qiong untuk bergabung dengan makhluk-makhluk di tanah terlarang. Namun, dia harus berhati-hati. Lu Ming membalas Chang Qiong dan menentukan alamat serta waktu pertemuan. Setelah itu, Lu Ming berangkat dengan Dandan dan Gelembung. Dia membawa Dandan bersamanya untuk mencegah terperangkapnya dia dari formasi yang dibuat oleh makhluk-makhluk di daerah terlarang, dan dia dapat dengan cepat melarikan diri bersama gelembung-gelembung itu. Tak lama kemudian, Lu Ming tiba di tujuannya. Dandan mengamati sejenak dan tidak menemukan fluktuasi susunan di sekitarnya. Namun, mereka tidak segera menampakkan diri. Sebaliknya, mereka terus menutupi tubuh mereka dengan kekuatan ruang waktu dan mengamati dalam kegelapan. Tak lama kemudian, sesosok datang bagai kilat. Siapa lagi kalau bukan Chang Qiong? Hanya Chang Qiong yang datang, tidak ada orang lain. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Lu Ming muncul. Kakak Lu. Chang Qiong sangat gembira melihat Lu Ming dan menangkupkan tinjunya. Saudara Chang, Anda mengatakan bahwa Anda memiliki sesuatu yang penting, saya ingin tahu apa itu. Lu Ming bertanya langsung. Ada kesempatan besar yang ingin saya bagikan dengan saudara Lu. Chang Qiong berkata sambil tersenyum. Anda memiliki kesempatan besar untuk berbagi dengan saya. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum yang tidak dapat dijelaskan. Akankah langit benar-benar berbagi kesempatan besar dengan Lu Ming? Apakah dia sebaik itu? Kecuali Chang Qiong tidak mampu mengatasinya sendiri dan membutuhkan bantuan Lu Ming. Saudara Lu, apakah kamu pernah mendengar tentang teh roh asli? Tanya Chang Qiong.
Teh dewa asli. Ekspresi Lu Ming berubah. Teh dewa yang asli hanya ada dalam legenda. Apakah benar-benar ada obat aneh seperti itu di dunia? Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Asal-usul sebuah legenda sering kali benar. Hanya saja, sudah terlalu lama berlalu, atau kebanyakan orang belum pernah melihatnya, sehingga menjadi legenda. Tentu saja, teh roh asli memang ada, tetapi terlalu langka. Namun, belum lama ini, saya menemukan jejaknya. Kata Chang Qiong. Benarkah? Di mana dia? Mata Lu Ming terasa terbakar. Dan EBSCP, dia tentu pernah mendengar tentang teh dewa asal, yang dapat memungkinkan dewa penguasa tingkat 9 untuk dengan cepat menerobos dan memasuki puncak. Dari tingkat ke-9 alam master surgawi hingga puncak alam master surgawi, seseorang harus melakukannya selangkah demi selangkah dan perlahan-lahan mengumpulkan energi asal. Sulit untuk mencapainya dalam semalam. Meskipun Lu Ming memiliki pemahaman yang jelas tentang asal-usul di lautan alam semesta dan kecepatannya dalam memahami asal-usul itu puluhan atau bahkan ratusan kali lebih cepat daripada orang biasa, masih akan butuh waktu lama sebelum dia bisa membuat terobosan. Namun, teh dewa asli dapat melewati proses ini dalam waktu singkat. Dan EBSCP, begitu dia mendapatkan teh dewa asal, kultivasinya akan dengan cepat menembus ke puncak alam dewa penguasa. Begitu dia mencapai puncak alam dewa penguasa, siapa di alam asal yang akan menjadi lawannya? Kalau begitu, bukankah dia akan menjadi tak terkalahkan di Gua Awan Ungu? Bahkan jika ada banyak ahli di daerah terlarang, dia tidak takut. Bukankah harta karun di kota kuno di tengahnya akan tersedia untuknya? Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak daun teh dewa asli, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya juga bisa mencapai puncak alam master dewa. Bab 4929, Metamorfosis yang abadi. Sekarang masih ada 8.500 tahun lagi sebelum berakhirnya malapetaka asal mula besar. Dan EBSCP, selama mereka dapat menembus ke puncak alam dewa penguasa, mereka dapat menggunakan 8.000 tahun ini untuk mengkonsolidasikan fondasi mereka. Dengan bantuan obat-obatan surgawi bermutu tinggi, mereka bahkan mungkin dapat menembus ke alam asal setelah kesengsaraan asal. Memikirkan hal ini, meski memiliki temperamen seperti Lu Ming, jantungnya tak kuasa menahan diri untuk berdetak lebih cepat. Itu di pulau ini, di Pegunungan Merah Tua. Namun, ada mayat-mayat yang mengakhiri Yin yang tinggal di sana. Kata Chang Qiong. Itulah jajaran gunung berwarna merah tua. Ekspresi Lu Ming berubah. Hanya ada satu pegunungan merah tua tempat mayat-mayat yang mengakhiri Yin itu tinggal. Lu Ming tentu saja tahu tentang itu. Di pulau ini, ada 3 wilayah berwarna merah tua, yang semuanya dihuni oleh mayat-mayat penghancur Yin dan dijaga oleh mayat-mayat Yin bermata emas. 2 di antaranya berupa dataran, dan hanya 1 yang berupa pegunungan. Teh dewa yang asli ada di daerah ini. Ini agak merepotkan. Ada mayat Yin bermata emas dan sejumlah besar mayat Yin lainnya. Tidak akan mudah untuk mendapatkan teh dewa asal di daerah ini. Daerah itu dijaga oleh mayat Yin bermata emas. Mereka dikenal sebagai Raja Mayat Penghancur Yin dan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan yang bahkan dewa tertinggi mungkin tidak sebanding dengan mereka. Siapa yang tahu berapa banyak Raja Mayat Penghancur Yin? Tidak mudah untuk mendapatkan teh dewa yang asli. Kata Lu Ming. Sebenarnya, kita tidak perlu bertarung sampai mati dengan mayat-mayat penghancur Yin. Mayat-mayat Yin bermata emas dan bermata perak di sini semuanya memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Kita benar-benar dapat bekerja sama dengan mereka. Kata Chang Qiong. Bekerja sama dengan mayat penghancur Yin. Bagaimana mungkin? Mayat penghancur Yin tidak sabar untuk membunuh semua makhluk asing yang datang ke sini, jadi mengapa harus bekerja sama dengan kita? Lu Ming bertanya. Mungkin bukan hal yang mustahil. Saudara Lu, tahukah Anda mengapa mayat yang memusnahkan Yin dapat membunuh makhluk hidup asing? Kata Chang Qiong. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa. Dia menunggu jawaban Chang Qiong. Selama kurun waktu ini, saya telah mengirim orang kembali ke suku saya untuk membaca lebih banyak buku kuno tentang mayat penghancur Yin dan memperoleh lebih banyak informasi. Menurut informasi itu, saya berspekulasi bahwa alasan mengapa mayat penghancur Yin ingin membunuh orang luar kemungkinan besar karena metamorfosis abadi. Kata Chang Qiong. Pelepasan abadi. Lu Ming bingung dan tidak mengerti apa artinya. Metamorfosis makhluk abadi adalah bagian dari esensi makhluk abadi yang tersisa setelah makhluk abadi meninggal.
Itu adalah harta yang tak tertandingi. Kata Chang Qiong. Lu Ming begitu terkejut hingga dia tercengang. Mereka yang telah melampaui batas juga dikenal sebagai dewa. Lu Ming tidak dapat membayangkan seperti apa keberadaan mereka. Segala sesuatu yang melibatkan Immortals bukanlah masalah kecil. Belum lagi, itu adalah bagian dari hakikat tubuh abadi, yang merupakan harta yang tak ternilai harganya. Ada metamorfosis abadi di pulau ini. Menurut informasi yang saya temukan baru-baru ini, mayat-mayat penghancur yin seharusnya diproduksi oleh suku penghancur yin. Mayat-mayat penghancur yin adalah sama dengan makhluk-makhluk dari 3 tanah terlarang. Di era terakhir, mereka sebenarnya adalah makhluk-makhluk dari tanah terlarang yang mengerikan. Saya kira pada era terakhir, Kekaisaran Langit Awan Ungu pasti pernah mengalami perang yang mengguncang surga dengan suku Yin, dan pasti ada perang tingkat surgawi. Anda harus tahu bahwa ada orang-orang surgawi di Kekaisaran Langit Awan Ungu. Jika bukan karena perang tingkat surgawi, Kekaisaran Langit Awan Ungu tidak akan hancur. Sangat mungkin 2 ahli tingkat surgawi itu terlibat pertempuran yang mengejutkan, dan pada akhirnya, keduanya terluka. Pada akhirnya, keduanya meninggalkan sisa-sisa surgawi. Adapun mayat-mayat yang mengakhiri Yin di Gua Awan Ungu, kemungkinan besar mereka diproduksi oleh ahli tingkat abadi dari suku yang mengakhiri Yin. Darah ahli tingkat abadi dari suku yang mengakhiri Yin mungkin mengalir di 3 tanah merah gelap. Jalur Cakrawala membagikan spekulasinya. Hati Lu Ming kacau balau. Dia merasa spekulasi Chang Qiong sangat masuk akal dan logis. Ia kemudian teringat saat Raja Hantu Jahat bertarung dengan mayat Yin bermata emas. Ia mengejek mayat Yin bermata emas karena berdarah campuran. Dengan kata lain, mayat-mayat yang mengakhiri Yin di Gua Tempat Tinggal Awan Ungu semuanya berasal dari Gua Tempat Tinggal Awan Ungu. Mereka berubah menjadi mayat-mayat yang mengakhiri Yin karena para ahli tingkat abadi dari suku yang mengakhiri Yin. Garis keturunan mereka secara alami tidak murni, jadi mereka bukanlah suku yang mengakhiri Yin yang sebenarnya. Selain itu, ras Primelite dan ras Iblis Yin mengetahui kelemahan mayat Yin yang menghilang. Bahkan tanpa batu api biru, mereka dapat dengan mudah mengalahkan mayat Yin yang menghilang. Jika dikatakan bahwa suku Yin ekstrim juga merupakan makhluk dari daerah terlarang, maka itu masuk akal. Mereka saling mengenal lebih baik. Semua petunjuk berkumpul, dan hal-hal yang tidak ia pahami sebelumnya tiba-tiba menjadi jelas. Saya kira kota kuno adalah tempat para ahli surgawi bertempur. Metamorfosis abadi juga ada di dalam. Jika mayat pemusnah Yin ingin mendapatkan metamorfosis abadi, tentu saja ia harus mengusir orang luar. Ia takut orang luar akan merebut metamorfosis abadi dari mereka. Namun, sekarang, makhluk-makhluk di daerah terlarang telah berkumpul, dan ada banyak orang kuat. Kekuatan mereka sepenuhnya di atas mayat-mayat pemusnah Yin. Dengan makhluk-makhluk di daerah terlarang, akan sangat sulit bagi mayat-mayat pemusnah Yin untuk mendapatkan metamorfosis abadi. Selama kita setuju untuk membantu mayat-mayat pemusnah Yin mendapatkan metamorfosis abadi, tidak akan sulit untuk bekerja sama dengan mereka. Kata Chang Qiong. Lu Ming mengangguk. Dia harus mengakui bahwa kata-kata Chang Qiong masuk akal. Seseorang yang mampu memimpin ras semi-abadi bukanlah orang yang sederhana. Chang Qiong sangat cerdas dan jelas tidak kalah darinya. Bagaimana kita akan membagi teh dewa yang asli? Anda tampaknya hanya membawakan saya satu berita, tetapi saya harus mempertaruhkan nyawa saya. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak mau banyak. Aku hanya mau 1 daun teh dewa asli. Kata Chang Qiong. Hanya 1 potong. Lu Ming tercengang. Apakah persyaratan Chang Qiong serendah itu? 1 daun teh dewa asli sudah cukup bagiku untuk menerobos ke puncak alam dewa penguasa. Tidak ada gunanya memiliki lebih banyak. Namun, daun teh dewa asli tidak mudah didapat. Permintaanku adalah tidak peduli berapa banyak daun teh dewa asli yang kau dapatkan, kau harus memberiku setidaknya 1. Bahkan jika kau hanya mendapatkan 1, kau harus memberiku 1. Aku tidak mau lebih, tapi aku mau setidaknya 1 potong. Chang Qiong berulang kali menekankan. Tentu, Lu Ming setuju. Bahkan jika Chang Qiong telah memperoleh daun teh dewa asli dan basis kultivasinya telah menembus puncak alam master surgawi, Lu Ming tidak akan peduli. Dan EBSP, dengan bakat Chang Qiong, bahkan jika dia berhasil menembus puncak alam master surgawi, kekuatan tempurnya hanya setara dengan mantan utusan kekaisaran, bukan tingkat master surgawi yang tak terkalahkan. Jika bukan dewa surgawi yang tak terkalahkan,
Luming tidak akan menganggapnya serius. Keduanya berdiskusi sejenak dan sepakat untuk mengambil tindakan dalam waktu setengah hari. Setelah Luming, Dandan, dan Gelembung kembali, mereka mendiskusikannya dengan yang lain. Setelah yang lain mengetahuinya, mereka juga terkejut dan tercengang. Setelah membuat kesimpulan akhir dan tidak menemukan masalah, mereka berangkat bersama. Changqiong sudah menunggu di tepi pegunungan Merah Tua. Selain Changqiong, ada juga puluhan anggota suku semi-abadi. Selain utusan raja, yang lain harus bisa membentuk formasi serangan gabungan. Teh Dewa asal mula seharusnya masih bersembunyi di pegunungan ini. Kata Changqiong. Di depan mereka, ada pegunungan yang sangat besar. Pegunungan itu menempati area yang sangat luas, dan aura dingin yang pekat terus-menerus terpancar darinya. Gelembung, kamu masuk dan selidiki dulu. Jika kamu menemukan Teh Dewa asal, jangan bertindak gegabah. Beritahu kami dulu dan tunggu kami menyerang bersama. Luming mengirimkan transmisi suara ke Gelembung. Bab 4930, Menangkap Teh Dewa Asli. Pertama-tama, dia membiarkan Pau-Pau menyelidikinya untuk menghindari membuat mayat penghancur Yin itu khawatir. Jika mayat penghancur Yin diberitahu sejak awal, akan lebih sulit menemukan Teh Roh asal tanpa ada yang menyadarinya. Bahkan jika mayat penghancur Yin itu terganggu, Teh Roh asli juga akan terganggu, menyebabkannya melarikan diri terlebih dahulu. Setelah Teh Dewa yang asli hilang, akan sulit menemukannya lagi. Serahkan padaku. Setelah mengatakan itu, sosok Gelembung itu menghilang. Dengan menggunakan kekuatan ruang waktu, dia memasuki jajaran pegunungan Merah Tua. Luming dan kelompoknya menunggu dengan tenang di tempat. Pegunungan Merah Tua itu meliputi area yang luas, dan sebatang teh spirit asli tersembunyi di dalamnya. Sangat sulit untuk menemukannya tanpa menghabiskan waktu. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. 5 hari kemudian, Gelembung muncul kembali. Saya menemukannya. Saya menemukan Teh Dewa yang asli. Teh itu tersembunyi di sebuah lembah di Pegunungan Merah Tua. Kata Pao-Pao. Baiklah, Bubble. Kami akan merepotkanmu selanjutnya. Gunakan kekuatan ruang waktu untuk membantu kami bersembunyi dan mari kita masuk ke jajaran Pegunungan Merah Tua bersama-sama. Kata Luming. Tidak masalah, tetapi dengan begitu banyak orang, kekuatan ruang waktuku akan terlalu tersebar, dan efeknya akan sangat berkurang. Aku benar-benar tidak tahu apakah aku bisa menyembunyikannya dari mayat yang memusnahkan Yin. Kata Pao-Pao. Berusahalah semampumu, aku akan membuat Dandan bekerja sama. Kata Luming. Dia membentuk formasi pada tubuh setiap orang untuk menutupi fluktuasi ki darah mereka. Bagaimanapun, mayat yang mengakhiri Yin sangat sensitif terhadap ki dan darah. Bagi makhluk yang bukan ki dan darah seperti iblis tulang dan kiu-kiu, mayat yang mengakhiri Yin tidak merasakan apapun. Mayat yang mengakhiri Yin tidak merasakan apapun terhadap kehidupan tanaman, itulah sebabnya Teh Dewa asli disembunyikan di sini. Setelah menuliskan formasi tersebut pada tubuh setiap orang, gelembung tersebut menyelimuti setiap orang dengan kekuatan ruang waktu. Setelah melakukan persiapan, mereka terbang ke langit dan menuju ke Tanah Merah Tua. Benar saja, setelah terbang beberapa jarak, mereka tidak memperingatkan mayat penghancur Yin, yang membuat semua orang senang. Mereka meningkatkan kecepatannya. Itu di ngarai di depan. Pao-Pao bergumam sambil menunjuk ke depan. Di depan sana terbentang sebuah ngarai yang sangat besar. Dinding-dinding batu di kedua sisinya halus, seolah-olah telah dipotong dengan pisau. Teh Dewa yang asli ada di lembah ini. Jantung semua orang mulai berdetak lebih cepat. Dan EBSCP, begitu mereka memperoleh tehnya, mereka akan mampu menerobos ke puncak alam dewa-dewa. Mata Changqiong menjadi semakin panas. Pada saat ini, asyik, seberkas cahaya tiba-tiba terbang keluar dari ngarai dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan yang menakjubkan. Tanaman yang tingginya kurang dari 1 meter dengan daun sebening batu giok. Teh Dewa yang asli. Semua orang terkejut. Ini jelas Teh Dewa asli. Tak perlu dikatakan lagi, mereka telah ditemukan. Ketajaman Teh Dewa asal-usul berada di luar imajinasi mereka. Mengejar. Luming berteriak dengan suara rendah dan sosoknya melesat keluar. Pada saat ini, dia tidak bisa bersembunyi lagi. Jika dia terus bersembunyi, Teh Dewa asal akan lari. Yang lainnya juga meningkatkan kecepatan mereka hingga maksimal dan mengejar Teh Dewa asal. Dengan cara ini, aura mereka tidak dapat lagi disembunyikan dan segera ditemukan oleh mayat-mayat penghancur Yin di bawah tanah.
Dan EBSCP, mengaum. Suara geraman rendah terdengar dan tanah berguncang. Sejumlah besar mayat penghancur yin bergegas keluar dari tanah dan menerkam ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Hentikan mereka! Chang Qiong berteriak. Dengan lambaian tangannya, dia menembakkan jarum panjang yang terbuat dari batu api biru. Suku kuasi abadi lainnya yang dibawa Chang Qiong juga melakukan hal yang sama dan menghasilkan batu api biru. Mayat-mayat biasa yang mengakhiri yin segera diblokir oleh batu api biru. Akan tetapi, dari segala arah, suara gemuruh menjadi semakin intens, dan semakin banyak mayat penghancur yin muncul, menerkam ke arah kerumunan. Bunuh semua orang luar ini. Raungan marah terdengar dari mayat yin bermata perak. Mayat yin bermata perak memiliki kecerdasan. Ia dapat berbicara, mengolah, dan bahkan mengendalikan mayat pemusnah yin lainnya. Bahkan lebih banyak lagi mayat yang mengakhiri yin menyerbu ke arah kerumunan. Xian Yanxing, Bone Demon, dan yang lainnya semua mengambil tindakan. Mereka juga mengeluarkan senjata Firestone biru mereka untuk menghadang mayat-mayat penghancur yin. Tentu saja, di antara mayat-mayat yang memusnahkan yin, tidak ada kekurangan makhluk yang sebanding dengan penguasa alam surga yang terkuat. Mereka memiliki perlawanan yang kuat terhadap batu api biru. Mereka menerobos kabut batu api biru dan terus menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Xian Yanxing, Iblis Tulang, Lion, dan yang lainnya semuanya mengeluarkan senjata suci batu api biru mereka dan menyerbu ke depan untuk menghalangi mayat-mayat penghancur yin. Pada saat yang sama, Gu Changfeng juga melancarkan gerakannya. Dia menggunakan teknik asli. Kekuatan tinju yang mengerikan melonjak keluar dan melemparkan puluhan mayat kuat penghancur yin. Lu Ming dan gelembung tidak bergerak. Gelembung itu mendukung Lu Ming dengan kekuatan ruang waktu dan dengan cepat mengejar teh dewa yang asli. Kecepatan teh dewa asli sangat mengejutkan. Bahkan lebih cepat daripada obat dewa tingkat sumber terbaik. Kecepatan Lu Ming sendiri tidak dapat mengejar lawannya. Dia harus mengandalkan kekuatan ruang waktu dari gelembung untuk mengejar teh dewa asli. Jarak antara dirinya dan dewa teh asal semakin dekat. Membunuh. Raungan yang memekakkan telinga terdengar saat Yin Qi yang dahsyat menyembur keluar. Mayat penghancur yin dengan mata emas menyerang Lu Ming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Mayat yin bermata emas, Raja Mayat Penghancur Yin. Bukan hanya itu saja, terdapat pula 6 mayat yin bermata perak yang menyerbu bersama sejumlah besar mayat penghancur yin lainnya. Barisan seperti itu benar-benar mengerikan. Siapkan formasi, halangi mereka. Langit bergemuruh. Ras semi abadi yang dibawanya membentuk formasi serangan gabungan untuk melawan mayat-mayat penghancur yin. Lu Ming, serahkan mayat yin bermata emas ini padaku. Kau bisa melanjutkan minum tehnya. Gu Changfeng mengirim pesan kepada Lu Ming. Dalam sekejap, dia berlari ke arah mayat yin bermata emas. Tinju angin panjang bulan cerah. Energi asalnya melonjak saat dia meninju. Ruang di sekitarnya meledak menjadi ketiadaan. Kekuatan tinju itu seperti gunung yang dapat menumbangkan laut saat menyerang mayat yin bermata emas. Pukulan ini memiliki kekuatan seorang master surgawi yang tak terkalahkan dan juga dapat melukai Raja Mayat bermata emas. Raja Mayat bermata emas tidak berani ceroboh. Ia mengayunkan pedang patahnya dan menebas cahaya pedang yang gelap dan suram untuk memblokir kekuatan tinju Gu Changfeng. Lalu, laki-laki dan mayat itu mulai berkelahi. Formasi serangan gabungan. Pada saat yang sama, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya juga mulai membentuk formasi. Seorang prajurit berbaju hitam yang ganas muncul. Tanpa gelembung, hanya ada 11 orang dalam formasi tersebut. Serangan gabungan mereka tidak sempurna, tetapi kekuatan tempur mereka masih sangat kuat. Tidak menjadi masalah untuk memblokir beberapa mayat yin bermata perak. Namun, ada total 7 mayat yin bermata perak di tempat kejadian. Itu bukan formasi yang sempurna, jadi tidak bisa menghalangi begitu banyak mayat yin bermata perak. Beberapa dari mereka terus menyerang Lu Ming. Gaya primal. Lu Ming memukul telapak tangannya dan sebidang tanah terbentuk. Tanah itu menyerang mayat-mayat yin bermata perak secara vertikal. Adapun dirinya sendiri, karena kekuatan dorong telapak tangan ini, kecepatannya menjadi sedikit lebih cepat, dan dia bergegas menuju teh dewa asli dengan lebih cepat. Segera, Lu Ming bekerja dengan minuman itu dan meningkatkan kecepatannya hingga maksimum. Jarak antara dirinya dan teh dewa asli semakin dekat.
Dia bahkan bisa mencium aroma obat yang kuat dari teh dewa asal. Hanya aroma obatnya saja yang membuat semangat Lu Ming tersentak. Energi asal dari benih asal agak bergejolak. Bab 4931, Oriole di belakang. Teh dewa yang asli sungguh luar biasa. Hanya dengan menciumnya saja, reaksinya sudah sangat hebat. Jika teh ini benar-benar dibuat dari daun teh, efeknya pasti luar biasa. Dan EBSCP, teh dewa asal tidak hanya berguna bagi dewa penguasa tingkat ke-9 untuk menerobos ke dewa penguasa puncak, bahkan berguna bagi dewa penguasa puncak untuk menerobos ke asal. Terlebih lagi, jika makhluk di alam asal meminum teh yang terbuat dari daun teh dewa asal, itu akan sangat berguna untuk kultivasi. Jika dia menanam sebatang teh dewa asli, itu pasti akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Lu Ming tidak hanya ingin mendapatkan daun teh dewa yang asli, tetapi ia juga ingin menyimpan seluruh teh dewa yang asli. Lebih dekat, mereka bahkan lebih dekat dengan asal-usul dewa teh. Gelembung, serang. Lu Ming berteriak dengan suara rendah. Kekuatan ruang waktu. Anda sedang mencari kematian. Gelembung-gelembung itu telah lama bersiap untuk bertindak. Pada saat ini, sepasang tangan yang cantik dan lembut terjulur keluar, dan kekuatan ruang waktu menyebar, menyelimuti teh dewa asal yang sedang menuju ke arahnya. Tubuh teh dewa yang asli menegang sejenak. Ini kesempatan bagus. Mata Lu Ming berbinar. Cakarnya mencengkeram ke depan di udara. Kekuatan terlarang meledak dan membentuk tangan besar yang mencengkeram teh dewa asal. Tangan raksasa itu turun dan hendak meraih teh. Namun, kemampuan teh dewa asli untuk melarikan diri sangat luar biasa. Pada saat kritis ini, tubuhnya bersinar dan terbebas dari pengaruh kekuatan ruang waktu. Kecepatannya meningkat lagi dan melesat maju, lolos dari celah di antara jari-jari tangan besar Lu Ming. Jika kau ingin pergi, Ting Dewa saja. Mata Lu Ming menyipit dan dia berteriak. Tangannya bergetar dan kekuatan dahsyat melesat menuju teh dewa asal. Dengan bunyi, puff, gaya ini bergesekan dengan cabang teh dewa asal. Cabang pohon itu mendapat guncangan hebat, dan daun-daun teh yang ada di atasnya terguncang dan beterbangan di udara. Ada lebih dari selusin daun teh dewa asli. Tetapi teh dewa yang asli mengambil kesempatan ini untuk melesat maju bagaikan sambaran petir. Lu Ming dan Bubbles berlari cepat dan mengambil lebih dari 10 lembar daun teh. Mereka kemudian terus mengejar daun teh tersebut. Namun, pada saat ini, mata Lu Ming sedikit menyipit. Karena sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Itu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Putri Changxian, tidak, lebih tepatnya, seharusnya Mawar Malam. Mawar hitam mekar di kepala Mawar Malam, yang dipenuhi ki khusus. Teh dewa asal jelas telah menemukan mawar hitam, tetapi tidak melambat. Teh itu justru langsung menuju mawar hitam. Tak lama kemudian, ia menyerbu ke dalam mawar di atas kepala mawar gelap dan menghilang. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming sangat bingung. Ketika dewa teh asal melihat mawar hitam, ia tidak lari. Sebaliknya, ia berlari ke arah mawar hitam. Ia hanya berjalan ke dalam perangkap. Lu Ming, terima kasih telah membantuku mendapatkan teh roh asli. Aku akan mengingat kebaikanmu ini. Mawar Malam tersenyum. Pada saat yang sama, tubuhnya cepat mundur. Dalam proses mundur, tubuhnya terbagi menjadi 2, lalu menjadi 4, lalu menjadi 8. Totalnya, ia telah terbagi menjadi 8 sosok. Setiap sosok tampak seperti tubuh aslinya dan memiliki aura yang sama persis. 8 sosok melesat ke 8 arah berbeda dengan kecepatan yang mengejutkan. Menjijikkan. Lu Ming berhenti. Dia tidak mengejar karena dia tidak tahu sosok mana yang akan dia kejar. Dia sangat tidak bahagia. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan Oriole di belakangnya. Jelaslah bahwa ia telah menjadi belalang sembah dan mawar malam telah menjadi burung pipit. Akan tetapi, dia tidak dapat mengerti mengapa Dewa Teh asal tidak lari ketika melihat mawar hitam. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan mawar malam? Hati Lu Ming tergerak. Bentuk asli mawar malam adalah mawar pemakan langit, yang juga merupakan jenis tanaman. Dari sudut pandang ini, ia memiliki asal-usul yang sama dengan teh dewa yang asli. Mereka jelas lebih dekat satu sama lain. Melihat Lu Ming hendak mengejar teh dewa asal, masuk akal jika ia melarikan diri ke mawar malam, yang memiliki asal yang sama dengannya, pada saat yang kritis. Mawar malam telah menghilang tanpa jejak. Lu Ming hanya bisa menyalahkan nasib buruknya. Yang terpenting,
Lu Ming masih berutang syarat pada mawar malam itu. Dia telah bersumpah atas sumber kehidupannya. Saat memikirkan harus melakukan sesuatu untuk mawar malam itu di masa mendatang, Lu Ming merasa sangat tidak nyaman. Di belakang mereka, Gu Changfeng dan yang lainnya masih bertarung dengan mayat penghancur yin. Beberapa mayat yin bermata perak menyerbu Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Mereka mengayunkan cakar tajam mereka ke arah Lu Ming, mengirimkan gelombang ki tajam yang mencabiknya. Enyah! Lu Ming berteriak dan mengayunkan tombak Ares. Bang bang bang! Beberapa mayat yin bermata perak dikirim terbang oleh Lu Ming. Kemudian, Lu Ming dan gelembung kembali dengan cepat. Lu Ming menyerang mayat yin bermata emas sementara gelembung menyerang Xian Yanxing dan yang lainnya. Dia menyatu dengan prajurit berbaju hitam yang ganas dan membentuk formasi bersama mereka. Formasi itu terbentuk dengan sempurna, dan kekuatannya meningkat pesat. Formasi itu menekan mayat yin bermata perak dalam sekejap. Lu Ming dan Gu Changfeng bekerja sama dan sepenuhnya menekan mayat yin bermata emas. Setelah beberapa gerakan, mayat yin bermata emas tersapu oleh tombak Lu Ming. Mayat itu mundur dan gas hitam pekat di sekitarnya menghilang. Membunuh. Mayat yin bermata emas itu meraung marah dan ingin menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Aku tahu kau ingin mendapatkan metamorfosis abadi, kita bisa bekerja sama sepenuhnya. Pada saat ini, Lu Ming berbicara. Alasan mengapa mereka tidak menyebutkan kerja sama lebih awal adalah karena mereka tahu bahwa sebelum mereka memperlihatkan kekuatan yang cukup, bahkan jika mereka menyebutkannya, mayat penghancur yin, atau lebih tepatnya, mayat yin bermata emas, tidak akan mendengarkan mereka. Tanpa kekuatan, kau masih ingin bekerja sama. Dia mungkin akan tercabik-cabik oleh mayat penghancur yin. Namun, Lu Ming dan yang lainnya telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Setidaknya dalam hal kekuatan puncak, Lu Ming dan yang lainnya lebih unggul. Sekarang setelah dia menyebutkannya, pihak lain harus mempertimbangkannya. Seperti yang diduga, setelah mendengar kata-kata Lu Ming, mata emas mayat yin bermata emas itu berkedip-kedip dan aura hitam di sekitar tubuhnya berfluktuasi hebat. Bagaimana kau tahu tentang metamorfosis makhluk abadi? Mayat yin bermata emas berbicara. Kau tidak perlu khawatir tentang hal ini. Aku berjanji kepadamu bahwa selama kita bekerja sama, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu mendapatkan metamorfosis abadi. Bagaimana? Lu Ming berkata dengan keras. Berhenti. Tatapan mayat yin bermata emas itu beralih sebelum meraung. Semua mayat yang mengakhiri yin tiba-tiba berhenti dan dengan cepat mundur ke belakang mayat yin bermata emas, membentuk formasi persegi. Apakah yang kamu katakan itu benar? Mayat yin bermata emas menatap Lu Ming. Kecerdasannya sangat tinggi, dan dia tidak berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Baik kekuatan tempur Lu Ming maupun Gu Changfeng setara dengannya. Tidak ada gunanya baginya untuk terus bertarung. Sebaiknya ia mendengarkan penjelasan Lu Ming. Tentu saja, jika Lu Ming dan yang lainnya tidak cukup kuat, dia tidak akan repot-repot menghentikan omong kosong mereka dan akan langsung menghancurkan mereka. Tentu saja benar. Aku tahu bahwa metamorfosis abadi dari suku Yin ada di kota kuno itu. Jika kau ingin mendapatkan metamorfosis abadi, maka biarkan garis keturunanmu berevolusi. Lu Ming melanjutkan.